Selamat sore Pak Septa. Selamat sore Pak Yoyo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Begini Pak, kita hari ini tidak punya banyak waktu. Kita kan hanya punya waktu mungkin sekitar 15 menit ke depan. Mungkin dari pertemuan kita kali ini, apa yang menjadi harapan Bapak, yang ingin Bapak peroleh dari pertemuan kita kali ini, kira-kira apa? Pak, ini kan saya ada sedikit permasalahan tentang siswa saya. Harapan saya dari pertemuan kita yang singkat ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Bisa ceritakan kepada saya kira-kira permasalahannya seperti apa? Begini, Pak, ini kan sudah bulan-bulan November, yang artinya di sekolah saya ini akan melaksanakan ujian sumatif akhir semester ganjil. Ini ada siswa saya yang sebulan ini bisa dihitung Pak masuknya, jadi banyak liburnya anaknya ini Pak. Setelah saya teliti atau saya cari informasi kepada teman dan orang tuanya, anaknya ini seperti enggan untuk masuk ke sekolah, Pak. Gitu. Seperti itu, nggih. Nggih. Boleh tahu siswanya ini Pak Septa sekarang posisi mengajar di kelas berapa? Ya. Kelas berapa kira-kira? Mengajar kelas 2 saya, Pak. Oh, baiklah. Begini, Pak. Dari kondisi yang saat ini panjenengan hadapi, kira-kira adakah peluang untuk memperbaiki semua itu? Iya. Dari kondisi ini, sebenarnya saya ada sedikit solusi yang mungkin bisa saya lakukan, yaitu saya akan berkunjung langsung ke rumah siswanya ini, Pak. Kemudian saya nanti akan berdiskusi dengan siswanya, berdiskusi dengan orang tuanya untuk mengetahui penyebabnya. Karena memang anaknya ini introvert sekali, Pak. Artinya anak ini kurang suka keramaian atau suka menyendiri, Pak. Dan di kelas pun itu ketika guru bertanya, siswa ini cenderung diam saja. Entah diamnya ini diam tidak mau menjawab pertanyaan atau bagaimana gitu, anaknya diam saja. Kadang kalau terlalu keras mungkin gurunya yang dalam pembelajaran, kadang anaknya nangis gitu, Pak. Jadi sulit sekali ditebak anaknya ini. Begitu, Pak, kira-kira. Jadi rencana saya mungkin saya akan coba diskusi langsung dengan anaknya untuk mengetahui penyebab dengan orang tuanya dengan cara berkunjung ke rumahnya. Baiklah. Kalau yang saya tangkap dari apa yang peluang yang panjenengan dapatkan, yaitu kan yang pertama bisa berkunjung ke rumahnya, ya. Mungkin ketika Anda melakukan itu, kira-kira adakah hambatan yang mungkin dapat menghambat rencana Anda untuk datang ke rumahnya atau memecahkan solusi ini? Ada enggak hambatannya kira-kira? Yang menghalangi Anda misalnya? Oke, Pak. Mungkin
jika nanti saya berkunjung ke rumahnya, hambatannya adalah kalau anaknya mungkin malu menemui saya, itu kan salah satu hambatannya, Pak. Mungkin Mhm, atau mhm. orang tuanya tidak bisa membujuk siswanya untuk menemui saya. Nah, atau tujuan saya ke sana itu tidak didukung oleh orang tuanya, tidak didukung penuh, mungkin itu salah satu hambatannya, Pak, bagi saya nanti. Baiklah, tapi begini Bapak, seandainya ini ya, usaha yang Anda lakukan ini ternyata agak agak menemui jalan buntu. Kira-kira rencana lain atau strategi yang lain yang bisa, panjenengan rencanakan misalnya? Bisa dijelaskan? Iya, Bapak. Jika mungkin ketika saya ke sana itu mengalami jalan buntu atau eh, apa ya kurang tidak ada tanggapan dari siswanya, maka saya akan kerjasama dengan Wakakesiswaan, nanti kerjasama dengan wali kelas, kemudian saya datang bersama-sama dengan wali kelas dan Wakakesiswaan untuk supaya memberi pengertian kepada orang tua bahwa ini kita akan segera melaksanakan ujian, maka siswa tersebut harus masuk ke sekolah karena takutnya nanti semakin ketinggalan pelajaran. Kita memberi pengertian kepada orang tua, wali murid. Mungkin karena wali murid nanti bisa dengan halus atau bagaimana membujuknya ke siswanya sehingga siswanya lebih tertarik ketika mendengar ibunya atau bapaknya. Begitu rencananya. Ya, baiklah, yang saya tangkap dari apa yang Anda jelaskan, itu Anda akan melibatkan beberapa pihak, misalnya seperti Wakakesiswaan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Tentu itu kan akan menjadi sebuah solusi bagi Anda. Kemudian, apakah hal ini sudah panjenengan sampaikan atau Anda sampaikan kepada kepala sekolah Anda misalnya, supaya kira-kira apa tanggapan dari kepala sekolah Anda? Oke, Pak. Jadi tindakan saya atau rencana aksi saya bersama-sama dengan wali kelas, dengan Wakakesiswaan berkunjung ke rumah siswa tersebut tentunya sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah saya. Alhamdulillah Bapak Mhm. Kepala Sekolah saya mengizinkan dan menyetujui rencana aksi saya berkunjung ke rumah siswa tersebut, Pak. Menurut Bapak Kepala Sekolah saya, itu lebih efektif daripada kita mengkonfirmasi dalam bentuk daring atau melalui telepon atau melalui video call itu lebih efektif ketika kita mengunjungi rumahnya langsung, Pak, untuk mengetahui kondisinya langsung. Begitu rencananya. Baik, eh, luar biasa sekali apa yang Anda rencanakan. Namun begini, eh, kira-kira kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Apakah dalam waktu dekat ini Nah, atau masih lama atau bagaimana? jadi kami rencanakan karena ujiannya ini kan tanggal 2 Desember besok, Pak. Nah, sekarang masih tanggal 27. Kami rencanakan besok pagi tanggal 28 November itu kita akan segera berkunjung atau langsung besok kita berkunjung ke rumah siswa tersebut, Pak, karena sudah dapat izin juga dari Bapak Kepala Sekolah. Sekolah juga sudah memfasilitasi transportasi. Jadi besok pagi rencananya kami berangkat. Baiklah, cepat juga ya rencana itu dilaksanakan. Sekarang begini, Pak.
seandainya apa rencana yang sudah Anda akan lakukan ternyata mendapatkan hasil yang belum 100% sebagaimana harapan Anda. Kira-kira apa ada rencana atau strategi lain yang bisa Anda terapkan? Atau mungkin ada komitmen dari Anda untuk terus berusaha, atau ya sudahlah seperti itu, atau bagaimana? Ya Pak, jika strategi kami yang akan berangkat langsung ke rumahnya ini tidak atau kurang efektif, maka ada solusi lain. Yang pertama, kita bisa melaksanakan ujiannya itu daring, Bapak. Anak bisa mengerjakan di rumah. Jika anak memang masih belum memiliki keinginan untuk masuk ke sekolah atau masih ada kendala di rumahnya, anak tersebut bisa mengerjakan soal secara daring. Atau jika anaknya bisa masuk ke sekolah tapi waktunya mundur, bisa kita lakukan uji susulan nanti di sekolah Bapak. Memang kami di jadwal ujian ada ujian susulan. Begitu rencananya. Yang jelas anak ini tetap harus melakukan ujian. Anda yakin ya dengan dimanapun tempatnya? Iya betul. Iya betul. Luar biasa sekali apa yang menjadi rencana Anda. Ternyata banyak hal tentang anak kita yang memang memiliki kendala-kendala dalam kita sebagai guru menghadapi mereka. Namun begini Bapak, dari rencana yang sudah Anda lakukan, misalnya katakanlah seperti tadi daring. Apa Anda yakin dengan kondisi anak ini, apakah rencana Anda ini memang betul-betul efektif? Bagaimana? Baik, saya yakin anak ini akan tetap mengerjakan ujian, baik daring atau nanti melaksanakan susulan, karena anak ini tidak masuknya itu bukan karena sakit, Bapak. Ini anaknya memang mungkin sedang ngambek atau bagaimana, ngambek ke guru atau sedang ngambek ke orang tua. Nah, ini kan sedang kami selidiki. Tapi yang jelas ini kan bukan karena anaknya sakit. Jadi kalau anak tidak sakit, insya Allah, Pak, masih bisa kita kejar untuk tetap mengikuti ujian. Alhamdulillah di sebelum-sebelumnya juga ada kasus seperti ini, tetap bisa mengerjakan soal dalam bentuk daring atau susulan. Baiklah Pak, saya sudah menangkap apa yang menjadi rencana panjenengan, sudah cukup bagus dalam menghadapi solusi yang jenengan hadapi, dalam menghadapi masalah yang jenengan hadapi, termasuk sudah menetapkan rencana untuk solusinya, sudah cukup bagus. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apa tanggapan Bapak terkait pertemuan kita kali ini? Apakah Anda merasa sudah mendapatkan solusi atau bagaimana? Nah, terima kasih Bapak. Dari apa yang saya diskusikan dengan Pak Yoyo, saya senang sekali dan saya juga merasa lega. Saya sudah bisa berbagi sebuah permasalahan siswa dan saya juga sudah menyampaikan solusi-solusi yang akan saya laksanakan ke depannya atau aksi nyata yang akan saya laksanakan besok ini. Tadi sudah diterima dengan baik informasi ini oleh Pak Yoyo. Saya ucapkan terima kasih. Pak Yoyo juga sudah memberi semangat bagi saya bahwa aksi nyata yang akan saya lakukan itu sudah benar. Nah, dengan ini kan saya lega, Pak. Apa tahapan yang akan saya lakukan itu kan benar. Jadi saya tidak ragu lagi untuk segera melaksanakan aksinya ini, Pak, atau rencana saya ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Septa atas penjelasan yang sudah diberikan. Memang kita sebagai guru itu memang banyak hal yang kita hadapi termasuk dengan murid-murid kita. Saya sangat salut dengan semangat Bapak untuk terus berkomitmen
bagaimana strateginya yang akan dilakukan, akan terus berusaha demi memperjuangkan pendidikan anak-anak kita. Ini sangat luar biasa bagi saya. Saya doakan mudah-mudahan rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan tentunya solusi yang diharapkan dari permasalahan yang Bapak hadapi dapat diterima, artinya dapat mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih Bapak Septa atas waktunya. Mungkin pertemuan kita kali ini hanya sekian, tapi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi kita. Baik, Mudah-mudahan terima kasih Pak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa dapat ngobrol kembali, Pak. Oke. Iya Pak. Saya senang sekali dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.